Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Tekad Indonesia bangkit menuju Indonesia emas. Jadi kebangkitan Indonesia untuk menuju Indonesia emas ini, luar biasa sekali kalau kita lihat bagaimana Indonesia bangkit gitu ya, dan menjadi salah satu kekuatan juga gitu, yang tidak boleh diremehkan ini. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Mungkin ini saya terlalu mengulang-ulang, tetapi memang ini perlu akan terus saya ulang-ulang. Apa yang ingin kita kerjakan dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama, bahwa kita akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Jadi ini bukan hanya menghubungkan beton Pak ya, tapi menghubungkan ekonomi dan ujungnya menghubungkan peradaban gitu Pak ya. Iya betul, pada suatu titik, nah itu peradaban baru. Ya, kita ini juga ingin menunjukkan bahwa ini negara besar dan pada suatu titik nanti akan menjadi negara dengan masuk dalam ekonomi terkuat 5 besar dunia atau 4 besar dunia atau 3 besar dunia. Sehingga kita harus berani memutuskan, ya ini langsung bangun airportnya, ya ini harus bangun jalannya, emang harus seperti itu, mendahului dulu. Ya, kalau kita menunggu ekonominya tumbuh dulu, baru infrastruktur diberikan, ya sampai kapanpun kita juga hanya menunggu, tidak menyerang. Di balik ambisi Jokowi membangun infrastruktur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. 10, 15, 20 tahun lagi kita melihat anak-anak kita sekarang muncul dalam level SDM yang kualitasnya lebih baik. Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali tentang apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah dalam 5 tahun ke depan. Salah satunya dengan melanjutkan program-program Nawacita yang belum selesai di periode pertama. Mungkin ini saya terlalu mengulang-ulang, tetapi memang ini perlu akan terus saya ulang-ulang. Apa yang ingin kita kerjakan dalam 5 tahun ke depan. Seperti diketahui, dalam agenda prioritas Nawacita pertama adalah pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Yang pertama, bahwa kita akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, Presiden Jokowi bertekad dan berpesan, rasa sesakit apapun harus berani ditahan agar pembangunan infrastruktur dapat terus berjalan. Sesakit apapun harus berani kita tahan agar yang namanya pembangunan infrastruktur betul-betul rampung dan selesai. Mengingat ungkapan rasa sakit yang Jokowi ucapkan, seolah menandakan adanya kesuksesan di balik kesulitan yang dirasakan. Sebelumnya ia juga pernah menegaskan bahwa dirinya dalam 5 tahun ke depan tidak memiliki beban apa-apa dan siap untuk mengambil keputusan yang gila selama itu penting untuk negara. Saya dalam 5 tahun ke depan insya Allah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi keputusan yang gila, keputusan yang itu penting untuk negara ini. Di masa pemerintahan yang pertama, program infrastruktur yang dijalankan Presiden Jokowi kerap mendapat kritikan dari berbagai pihak karena dianggap menambah banyak hutang negara. Namun hal itu tidak menyurutkan tekadnya untuk membangun Indonesia. Sebagai pondasi untuk menghadapi perubahan dunia di masa mendatang, tidak hanya infrastruktur yang dibutuhkan, dalam hal ini sumber daya manusia juga sangat diperlukan. Infrastruktur ini kita kerjakan dan nanti akan terus tetap dilanjutkan. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, ini yang lebih sulit menurut saya, pembangunan sumber daya manusia. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Presiden Jokowi menyampaikan kedua hal tersebut harus dilakukan sebelum melangkah ke agenda besar lainnya, yakni inovasi dan teknologi. Dua hal besar ini akan menjadi sebuah fondasi kokoh bagi kita untuk menuju ke Indonesia Emas 2045.
baru masuk ke tahapan besar yang selanjutnya, yaitu di bidang inovasi dan teknologi. Untuk program inovasi dan teknologi sendiri, Jokowi memberikan kepada siapapun penerusnya untuk melanjutkan program tersebut. Silahkan siapapun pemimpinnya yang akan datang, memang masuk, mau tidak mau harus kita giring untuk masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi. Pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara besar-besaran bukan hanya sekedar membangun beton saja, tetapi juga membangun peradaban baru untuk negara Indonesia maju. Menurut Jokowi, pekerjaan besar tersebut tidak akan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, melainkan untuk masa depan. Suka atau tidak, resiko itu memang harus diambil. Pekerjaan besar tapi tidak langsung bisa dinikmati langsung. SDM apalagi itu akan kelihatan 10, 15, atau 20 tahun yang akan datang. Tidak sekarang. Tapi resiko itu yang harus kita berani ambil. Perlu untuk diketahui, pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi merupakan pembangunan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan total pembangunan 3.194 km jalan perbatasan, 1.387 km jalan tol, 812 km rel kereta api, 15 bandara, 136 pelabuhan, serta 65 bendungan. Di masa mendatang, setidaknya Indonesia akan menghadapi 10 perubahan besar di tingkat global, mulai dari demografi dunia hingga perubahan geopolitik dunia. Dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan 4 pilar untuk menghadapi perubahan tersebut, di antaranya pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Program infrastruktur dan sumber daya manusia yang saat ini gencar dilaksanakan bukan semata-mata untuk pencitraan saja, akan tetapi demi kelanjutan masa depan Indonesia. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, kemungkinan Indonesia akan semakin tertinggal dengan negara-negara lainnya. 10, 15, 20 tahun lagi kita melihat anak-anak kita sekarang muncul dalam level SDM yang kualitasnya lebih baik. Terima kasih Pak Jokowi. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi itu ya tekad Indonesia ini untuk menuju Indonesia emas gitu ya. Kebangkitannya tuh dimulakan dari sekarang, sehinggalah menuju Indonesia emas, Indonesia maju gitu kan. Dan tidak mustahil, memang segala potensi yang dimiliki oleh Indonesia itu, Indonesia mampu untuk melakukan lompatan besar ini ya, menuju Indonesia emas. Sebab memang potensi Indonesia itu sangat-sangat besar gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.